Halo, balik lagi Noise nih. Gimana kabar kalian? Oke, kemarin sempat ngebahas itu tentang ini sempat gue catat ya karena gue biar nggak lupa. Kalau menurut gue adalah tentang kayak hal-hal yang nyaman sama yang bikin kita happy ya, kurang lebih terakhir tuh. Oke. Terus sekarang gue mau ngebahas tentang kenapa tuh orang-orang introvert itu terkadang sering banget overthinking gitu. Asik. Kadang suka ada nge-relate nggak nih kira-kira sama kalian? Nah, gue nggak tahu juga sih ya, tapi sometimes gue ngerasa sama sih. Maksudnya sesuai, ya kadang gue ngerasa kayak overthinking akan sesuatu, gue merasa takut atau cemas, lebih cenderung ke sana gitu ya. Kadang bisa apa enggak, cuman ya mudah-mudahan sih jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu apa ya, berlebihan lah ya. Overthinking yang berpikir berulang-ulang ya pasti semua orang pernah ngalamin menurut gua. Tapi di sini tinggal gimana kita balik ke diri sendiri, bagaimana untuk meminimalisir hal itu. Oke, kita lanjut aja nih. Menurut gua kenapa introvert itu kadang suka overthinking banget gitu ya. Kalau menurut gue sih gini, kadang apa ya, orang-orang introvert tuh suka mikir berulang-ulang, kayak sering banget. Misalkan nih contoh, apa ya, oh besok besok gue mau eh, apa, perpanjangan kontrak misalkan gitu ya, karena kan gue belum lama habis di PHK ya, jadi anggaplah perpanjangan kontrak gitu. Nah di situ tuh kadang gue mikir, karena kan pastinya kalau kita mau perpanjangan kontrak itu kan pasti ada apa ya, kayak reviewnya sebelum ketemu kali. Nanti akan dibahas ini kurang lebih, nanti ntar begini, nanti jangan lupa datang ya gitu untuk ngebahas kontrak baru. Nah di situ tuh kadang gue mikir, aduh kenapa ya, ya tertarik menarik, wah akhirnya seneng kerja lagi di sini atau bagaimana, pasti kan ada ya, tapi seenggaknya ada kekhawatiran yang apa jangan-jangan ada yang salah, apa jangan-jangan ada yang ini, apa jangan-jangan ada yang itu. Kalau menurut gue terkadang tuh gue kayak gitu ya, kayak oh kamu harus ini ya, kamu harus ini ya, apa jangan-jangan gue waduh kurang ini ya, aduh. Jadi gue overthinkingnya tuh di situ. Kalau pengalaman pribadi gue tuh ngerasa seperti itu. Jadi kayak itu salah satu contoh yang pernah gue alamin waktu sebelum gue kerja di bank. Gue kerja di salah satu e-commerce lah, terus perpanjangan, terus gue mikirin tuh apakah kayak apa ya, cocok nih buat gue udah ngerasa nyaman banget, gue udah seneng banget di sini gitu kan, tapi ternyata ada kekhawatiran yang gue pikirin tuh kayaknya aduh bisa nggak ya, jangan-jangan ntar dia minta begini, jangan-jangan si bos minta begini, nanti kalau begini gimana, aduh pusing. Nah di situ tuh momen yang nggak tahu kenapa menurut gue itu jadinya overthinking. Kalau menurut gue kayak yang diomongin apa nanti ya, terus kalaupun misalkan setelah dibahas bener nggak ya yang tadi diomong gitu, maksudnya respon kitanya ke sesuatu tersebut ya bener apa enggak, kan apa ya, kayak ada kekhawatiran yang dia pikirkan terlalu berlebihan. Yang gue titik poinkan di sini berlebihannya ya, yang sangat-sangat tidak bagus gitu, karena jadi kayak tersuges sendiri dan akhirnya tuh kalau gue jadi merusak mood ke semuanya gitu loh. Gue ngerasanya gitu. Jadi aduh, kalau bisa jangan deh, kalau bisa kita jangan berpikir terlalu berlebihan akan hal yang apa namanya,
yang belum tentu terjadi gitu loh. Bagaimana cara manage-nya ya pasti balik lagi ke diri masing-masing gitu kan. Tapi kurang lebih poinnya adalah jangan sampai terlalu berlebihan yang sampai kayak berdampak kayak menguras energi banget, apalagi sampai sakit gitu kan, khususnya yang buat apa udah bener-bener akut parah overthinkingnya ya, terus sampai kayak ngerasa kayak aduh gue capek banget, udah capek terus lu suges sampai sakit akhirnya ini itulah, dan akhirnya malah bukan yang menyelesaikan masalah, malah jadi lu bikin masalah baru, ya nggak sih? Jadi kayak aneh aja kalau menurut gua. Jadi ya bukan aneh sih ya, itu lebih ke sisi manusiawi, cuman ya kalau bisa memang kita bisa mengontrol dengan bijaksana aja. Ya stres pasti ada, kesel bete pasti ada, tapi kan bukan berarti kayak apa ya, bukan berarti kayak kita harus terus-terusan berpikir berulang-ulang gitu loh. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Nah terus apa lagi dampak negatifnya? Oke, anggaplah kayak dampak negatif gitu ya. Kalau orang yang overthinking banget, kadang kalau gue suka timbul jerawat. Kalau gue kadang suka timbul jerawat. Udah pusing, stres, larinya malah ke jerawat gitu kan. Yang iya kalau udah good looking masih mending lah, jerawat satu gitu kan. Ini udah B aja, nggak good looking, jerawatan lagi. Tapi jangan mikir gitu ya, maksudnya apa ya, ya jerawatan overthinking boleh, tapi kalau sampai kayak menimbulkan jerawat gitu kan, kalau menurut gua kayak ya kita udah terlalu over nggak sih berpikir suatu hal yang belum tentu terjadi gitu. Karena gue pernah ngalamin gue ada jerawat waktu itu di hidung kan. Lu tau lah jerawat hidung gimana kan, anjir sakit banget. Mana mata jerawatnya belum keluar gitu kan, kayak aduh sakit banget nih hidung gua gitu. Apalagi kalau misalkan pas lagi sholat gitu kan, sujud, aduh kayak nyat ya. Jadi apa ya, jadi kalau menurut gua ya kita jangan terlalu tersuges berlebihan sih, intinya itu. Dan kalau mengatasinya atau minimalisirnya, kalau menurut gua ya, sepengalaman gua selama kurang lebih ngejalanin kayak pekerjaan yang atau macam-macam yang overthinking tuh, gua ya udahlah, lebih kayak gitu jawabnya. Kayak misalkan nih, nanti kita ketemu ya, kita ngobrolin ini misalkan gitu, anggaplah kontrak tadi gitu. Oke. Nah di situ kan gue udah mikirin ya, ngebahas kontrak ini, pembahasan kontrak ini kan misalkan tentang baik, buruk, bla 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 dan lain sebagainya. Ya itu kan kita udah tahu lah. Nah minimal gue udah siapnya adalah gue yakin apa yang gue jalani atau apa yang udah gue kerjakan ini adalah suatu yang benar. Gue mikirnya gitu. Jadi ya udah, gue jalanin, gue ikutin, hasilnya gimana ikhlas. Jadi ketika udah semua terjadi, maksudnya dari yang tadi ketemu kan, kita akan ngebahas ini ya, kita akan bahas ini. Nah, kita kan udah mulai overthinking kan tuh, nanti gimana. Nah cuman untuk ngedownnya, kalau gua menurut pengalaman gue pribadi adalah cara berpikirnya, kita udah menerapkan atau menjalankan ini dengan cara yang baik dan sebaik-baiknya, maka yakin hasilnya itu ya akan baik juga gitu. Dan setelah itu ya jalanin, lakuin, ternyata hasilnya nanti baik atau buruk ya kan kita yang menentukan. Kita juga bisa nge-review gitu kan, ya udah, ketika udah dapet respon seperti apa dari si bos atau dari pimpinan atau bahkan mungkin klien gitu kan, ya udah ikhlasin aja. Iya ikhlas. Ketika ternyata si klien
ada revisi nih, atau si bos ada revisi yang mengharuskan begini begini begini, ya udah kita catat, kita jalanin. Oke, terima kasih. Kan jadi kayak lebih apa ya, lebih lega, lebih enteng, ya nggak sih? Kalau menurut gue sih seperti itu. Tapi balik lagi ya, gue yakin dan percaya setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menyikapi suatu hal. Ya sama kayak gue kadang juga overthinking, kadang juga aduh kok begini gitu. jadi jadi kayak apa namanya, berlebihan sendiri gitu ya. Tapi ya emang itu udah jalannya, itu udah caranya, jadi kita harus menerima, nikmatin dan syukuri. Jadi menurut gue ya lebih baik seperti itu nggak sih, biar biar lebih lega aja gitu, biar lebih lega, biar lebih enteng, biar lebih enjoy. Karena semuanya nggak ada yang sebagus-bagus banget, nggak ada yang perfect banget tuh, nggak ada. Semua setiap hari adalah sebuah perjalanan dan pembelajaran, anjay. Oke, Hipnois, itu aja menurut gue sih untuk hari ini. Jangan lupa ya, kalau mungkin dari sharingan yang tadi, dari point of view gue ada yang salah atau bahkan ada yang kurang lengkap, kalian tulis di komentar. Jangan lupa di share, like, and subscribe, bantu gue untuk mengembangkan. Siapa tahu kita bisa tumbuh dan berkembang, bisa menjadi sebuah tempat diskusi gak sih, anjay. Oke, bye bye Hipnois.